Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina SPD, Kepala UPTD SDN Kristinali. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Agustan tentang pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan dari kasus dilema etika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan mengadakan wawancara tentang studi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah di UPTD SDN Kristinali ini tentunya banyak permasalahan kasus tentang dilema etika. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu, mengambil keputusan bagaimana Ibu mengambil keputusan di saat mendapatkan masalah kasus dilema etika. Ya, bisa mungkin dimulai, Bu, ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral biasanya teridentifikasi ketika ada dua atau lebih keputusan yang harus diambil itu terkadang kita masing-masing memiliki opsi moral. Jadi biasanya sama-sama penting untuk memiliki keputusannya. Seringkali saya menilai apakah keputusan yang kami memerlukan pertimbangan atau bertentangan dengan keadilan, misalnya apakah dengan belas kasihan atau kebenaran atau loyalitas atau kepentingan individu kepentingan kelompok. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus betul-betul yang mana yang besar dampak positifnya. Jadi itu yang harus paling diutamakan. Jadi terus biasanya juga saya memanggil dari pihak lain untuk memberi masukan-masukan sebelum mengambil keputusan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Masalah seperti itu, Pak, biasanya saya mengambil keputusan itu melibatkan dengan atau berkolaboratif dengan teman-teman. Misalnya saya mengajak untuk berdiskusi dengan teman-teman staf, guru, dan terkadang saya juga bisa komunikasi dengan orang tua siswa atau siswa itu sendiri. Bagaimana mengambil keputusan itu terkadang karena ini lebih sama-sama pentingnya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita banyak masukan-masukan dari pihak lain. Jadi apakah itu mempertimbangkan dari sudut pandang seperti yang ada, seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan yang pihak yang terlibat seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah yang sering saya lakukan, Pak, terkadang kita identifikasi masalah. Bagaimana memahami dengan jelas masalah itu. Setelah itu kita menganalisis opsi, mempertimbangkan berbagai pilihan yang betul-betul ini memperlukan nilai-nilai moral dan konsekuensinya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Terus kita juga konsultasikan, mencari masukan dari orang lain, pihak yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah, misalnya orang tua siswa, masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Terus keputusan itu setelah itu akan dievaluasi, dilakukan evaluasi apakah solusi yang mereka berikan itu apakah kita sama persepsi, ya, seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu pengambilan keputusan dan transparansi atau partisipatif ya, jadi di mana semua pihak terlibat, baik dari semua terlibat, yang masyarakat dengan semua warga sekolah. Jadi itu terus setelah itu mempertimbangkan keseimbangan antara formal dan kebijaksanaan moral yang sering membantu untuk menemukan solusi ya, yang dapat diterima oleh semua pihak, seperti itu. Ya, baik Bu. Dan dalam semua hal-hal ini tentunya dalam mengambil sebuah keputusan pasti Ibu menghadapi kendala atau tantangan dalam pengambilan keputusan. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa-apa kendala yang dia alami pada saat pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika. Iya, baik. Mengenai tantangan Pak ya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu terkadang banyak. Salah satu tantangannya yaitu ketika kepentingan yang berlawanan tidak bisa diakomodasi secara bersamaan, atau ketika keputusan yang terbaik bagi satu pihak bisa dianggap tidak adil bagi pihak yang lain karena tidak semua persepsi sama. Jadi terkadang dianggap pilih kasih seperti itu. Terus yang selain itu ada juga tekanan waktu yang sering sekali membuat sulit melakukan refleksi moral secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya, di dalam mengambil sebuah keputusan, apakah Ibu membuat jadwal tertentu atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, baik. Jadi untuk memungkinkan saya lebih suka menyelesaikan masalah itu pada saat itu, karena jika kita membiarkan masalah itu berlarut-larut dan tidak diselesaikan biasanya akan bertambah masalah yang lain. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan pada saat itu dengan beberapa pertimbangan dan bisa dengan semua pihak yang terkait itu dilibatkan. Jadi tidak ada cerita belakang. Baik Bu. Nah, di dalam mengambil sebuah keputusan pasti adakah faktor-faktor atau orang yang betul mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Iya, baik. Jadi faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu ya banyak ya Pak ya. Jadi dukungan dari rekan kerja seperti tim guru dan staf, serta adanya kebijakan sekolah yang lain. Terus itu yang bisa mempermudah kita saat kita melakukan diskusi. Jadi apapun itu kasus ataupun ada pun problema yang bisa kita mengambil keputusan itu secara musyawarah. Jadi itu sangat menentukan kebijakan karena banyak masukan dari teman-teman. Terus pengalaman pribadi yang menghadapi situasi seperti serupa itu membantu memberi intuisi dalam mengambil keputusan. Ini sangat menarik dan sangat bagus untuk saya terapkan nantinya. Tapi sebelumnya masih pertanyaan terakhir Bu untuk sesi tanya jawab kita hari ini atau wawancara kita. Nah, dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, apakah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari sebuah pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan pada saat ada kasus dilema etika? Baik, jadi dari pengalaman, dari pembelajaran, dari pengalaman yang dalam mengambil keputusan dilema etika itu, terkadang pada saat mengambil keputusan dalam etika itu jarang kita memiliki solusi yang sempurna karena berbeda-beda persepsi yang terkadang ada beda. Jadi disitulah kita saling tukar pikiran. Jadi pada saat mengambil keputusan itu ya
yang beda, tetapi kan tujuannya kita sama. Jadi itulah yang saya sampaikan Pak dari awal, untuk mengambil keputusan. Alangkah bagusnya kalau kita musyawarahkan dengan teman-teman atau pihak yang lain tertentu yang bisa paham dengan situasinya. Jadi mengenai dan refleksi juga dan evaluasi mengenai keputusan apa yang kita ambil, semua itu harus direfleksi dan dievaluasi apakah itu memang keputusan yang terbaik dan untuk lebih banyak yang dampak positifnya kepada semua pihak. Saya kira itu saja dari pengalaman yang dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya hari ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Di saat nantinya di sekolah ini saya mengalami kasus serupa yang pernah Ibu lakukan, maka saya akan mengambil teknik dan metode Ibu untuk menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan. Jadi ini sangat bermanfaat dan membantu saya ke depannya Bu untuk memenuhi mengambil keputusan secara dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan melaksanakan tugas dengan baik. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya Pak untuk ke depannya. Tadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kepala Sekolah UPTD SD Imperius Sarogata. Di sini saya akan diwawancarai oleh guru penggerak Bapak Agustan. Yaitu saya di sini siap untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tuhan kabar baik. Ya, jadi terima kasih Bu atas kesempatannya, kesediaannya untuk saya wawancara hari ini. Ini saya mendapatkan tugas dari CDP Angkatan 11 tentang mewawancarai kepala sekolah tentang kasus deliver etika yang terjadi di sekolah kita. Tentunya di sekolah kita pasti banyak kasus-kasus deliver etika yang terjadi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan deliver etika atau bujukan moral? Iya, saya mengidentifikasi dilema-dilema etika yang ada di sekolah saya itu tentunya harus bisa memilah kasus-kasus itu, dan kasus itu dianggap dilema jika ada konflik antara dua nilai moral yang sama-sama benar atau penting, seperti keadilan, kemudian belas kasih. Nah, itu jadi penting mengidentifikasi keadilan dan belas kasih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keadilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar sama mengandung nilai kebajikan? Iya, di dalam pengambil keputusan di sekolah kami biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, kemudian mengevaluasi dampak keputusan itu serta berkonsultasi dengan rekan kerja atau ahli. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini harus memperhatikan keputusan yang terbaik untuk orang atau negara. Sekarang mungkin pasti ada langkah-langkah tersebut. Seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Iya, langkah yang saya ambil diantaranya tentunya mengumpulkan dulu informasi, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat di dalamnya. Setelah itu menilai dampak, serta tentunya kami konsultasi di dalam rekan-rekan sejawat
Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah kami tetapkan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal yang paling efektif yang kami lakukan yang di sekolah kami tentunya harus duduk bersama untuk diskusi terbuka, konsistensi nilai pribadi dan institusi, serta fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Tentunya dalam penerapan kebijakan ini tentunya harus sesuai dengan pemikiran apa yang sekolah harapkan, sesuai dengan saya sebagai kepala sekolah apa yang diharapkan dan tentunya orang lain melakukan terhadap sebuah ini. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya, tentunya tantangan itu pasti ada ya. Ya, di antaranya konflik antara kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mendesak. Tentunya itu sebuah tantangan. Dan selain itu keterbatasan waktu dan mungkin tekanan terutama dari eksternal dari luar. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian keputusan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan secara langsung di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya kira untuk menyusun jadwal yang yang tersusun saya kira tidak ada, karena sebuah konflik itu seharusnya bisa diselesaikan segera apabila itu juga mendesak, dan bila konflik itu mungkin tidak terlalu mendesak juga, tentunya kita akan diskusi lebih lanjut, apalagi bila kasusnya ini kompleks melibatkan berbagai pihak, maka tentunya kita harus bermusyawarah dulu bagaimana penyelesaian lebih lanjut. Di dalam mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, pastinya ada dari berbagai sudut faktor, terutama konsultasi dengan para ahlinya, itu juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga pengalaman-pengalaman sebelumnya serta pedoman etik sekolah itu sangat membantu, faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan. Sekali Bu, yang disampaikan. Jadi ini adalah terakhir bagi saya dari sebuah hal yang Ibu sampaikan tadi. Apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di kasus dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa saya petik dari dilema etika ini, tentunya pengalaman menghadapi dilema, terkhusus kepada dilema etika, ini mengajarkan bahwa betapa pentingnya keseimbangan nilai. Ya, kemudian komunikasi terbuka antara teman-teman dan refleksi untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan jawabannya, ini sangat bermanfaat bagi saya
pada nantinya saya akan mengambil pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Saat saya menghadapi kasus dilema etika, saya bisa mengambil pengalaman dari Ibu, ini bisa bermanfaat bagi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Oke, sampai di sini wawancara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama, semoga sukses.